Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 316 setia. Ya, yang ingin saya ajak Anda lihat adalah kepala lama Korps Pengawal Pusat sebelumnya. Han Bing menjelaskan sambil membuka pintu, putranya adalah kepala resimen saat ini. Lin Yu tertegun, dan hatinya tiba-tiba merasakan tekanan. Anda harus tahu bahwa apa yang mengelilingi Korps Pengawal Pusat adalah keamanan sekelompok pemimpin nasional, sementara kepala resimen berhubungan dengan kekuatan tertinggi aparat kekuatan negara, setara dengan kaisar kuno. Penjaga internal paling terpercaya, dan keluarga dianggap dua generasi. Jika Anda memperlakukan mereka dengan baik, jika Anda tidak baik, Anda dapat menyebabkan masalah besar. Han Bing sepertinya melihat pikiran Lin Yu, tersenyum, dan menghiburnya. Jangan berada di bawah tekanan hatimu. Sejujurnya, orang tua ini tidak terlalu optimis. Bagaimanapun, dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Lakukan yang terbaik. Lin Yu mengangguk, tetapi juga dengan tenang. Ngomong-ngomong, terakhir kali kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan Wan Jia. Orang di atas memujimu dan mengatakan bahwa kamu pandai melakukan sesuatu, kata Han Bing sambil tersenyum. Pejabat senior dari Departemen Intelijen Militer tahu bahwa Lin Yu pergi ke Wan Jia untuk membuat keributan besar. Kecuali melukai beberapa pengawal, dia tidak melukai Wan Weichen. Tetapi dia menakuti Wan Weichen sampai mati dan bersembunyi di rumah lebih dari satu kali. Saya tidak berani keluar selama beberapa hari, dan segera memutuskan kontak dengan San Yuan Hua, yang menunjukkan betapa terkejutnya Lin Yu terhadapnya. Di departemen seperti Departemen Intelijen Militer, favoritnya adalah mereka yang tidak memperburuk keadaan, tetapi melebihi harapan dan mencapai tujuan mereka. Terima kasih orang-orang di atas untuk saya. Lin Yu mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, terima kasih kepada Departemen Intelijen Militer yang membantunya menghentikan polisi kali ini. Jika tidak, dia tidak akan melanjutkan dengan lancar. Seperti yang disebutkan di atas, biarlah Anda bersikap positif, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk menyebut nama Letnan Kolonel. Han Bing berkedip padanya. Selamat tinggal, Mayor. Baik-baik saja, dan aku suka Mayor. Lin Yu cepat-cepat menolak. Dia tidak tertipu. Setelah Letnan Kolonel ini dipromosikan, mungkin tidak ada lubang yang menunggunya di masa depan. Baginya sekarang, jurusan ini sangat berguna. Tidak ada ambisi. Han Bing menatapnya tanpa berkata-kata. Betapa banyak orang yang sangat ingin mendaki di malam hari. Dia baik-baik saja, dan dia tidak ingin pangkat diberikan tanpa alasan. Saat berbicara dengan Han Bing di jalan, Lin Yu mengetahui bahwa lelaki tua yang akan dia temui bernama Yu Huitang, seorang jenderal besar yang membela sang pendiri, dan putra keduanya, Yu Guijiang, adalah Korps Pengawal Pusat saat ini. Kepala pengawal juga merupakan salah satu pemimpin tertinggi negara. Orang tua itu juga memiliki seorang putra tertua dan seorang putra bungsu. Putra tertua seorang tentara. Ia berkorban secara heroik untuk melindungi warga Tiongkok selama kegiatan evakuasi ke luar negeri. Putra bungsunya, Yu Guihe, yang juga seorang tentara, pernah menjadi komandan unit penjinak bom. Dalam suatu acara khusus, lengannya meledak dan matanya hilang, sehingga ia pensiun. Lin Yu mendengarkan perbuatan You Jia dan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia penuh kesetiaan, jadi dia mengatakan itu. Tempat tinggal Pak Tua itu sangat terpencil, hampir sampai ke pinggiran kota. Bisa dibilang sebagai distrik baru di ibu kota. Saya melihat kawasan pemukiman yang mirip dengan rumah pekarangan di depan masyarakat. Lingkungannya sangat sepi dan sepertinya cukup tidak kompeten. Cocok untuk tinggal lansia. Tiba. Han Bing berhenti di salah satu halaman kecil, lalu bangkit dan mengetuk pintu. Silakan masuk. Pintunya tidak ditutup. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam.
Han Bing dan Lin Yu mendorong pintu dan masuk. Saya melihat bahwa halaman dari halaman kecil itu sangat luas, hanya saja tidak ada rumah di sisi pintu. Ada 3-4 rumah besar di 3 sisi. Pintu dan jendela semuanya kaca temper, cerah dan atmosferik. Yang mengejutkan Lin Yu dan Han Bing, halaman itu penuh dengan orang-orang saat ini, dan kerumunan berkumpul di depan seorang lelaki tua yang berbaring di kursi malas dengan janggut putih dan rambut. Kolonel Han, halo. Salah satu dari mereka mengenakan setelan tunik dan seorang pria paruh baya dengan cambang putih berjalan cepat. Seolah takut Han Bing akan memberi hormat padanya, dia berjabat tangan dengan Han Bing dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan di rumah. Mayor He, ini Mayor Jenderal Yu Guijiang. Han Bing segera memperkenalkan Lin Yu. Memalingkan kepalanya dari Guijiang untuk melihat Lin Yu, dia tersenyum dan berkata, kamu adalah He Jiarong dan dokter jenius, kan? Mengagumi namamu untuk waktu yang lama. Dia telah mendengar tentang kerja sama Lin Yu dengan tentara. Jangan begitu, kamu sopan. Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya, cukup tersanjung. Dia tidak menyangka bahwa kepala resimen pengawal pusat yang bermartabat akan memperlakukan orang dengan begitu hangat dan baik, tanpa udara resmi. Orang-orang lain di halaman selain pengasuh adalah kerabat keluarga Guijiang memberikan perkenalan singkat, dan meminta Lin Yu untuk memberikan denyut nadi ayahnya, dan kemudian dengan cepat memerintahkan putranya untuk membawakan Lin Yu sebuah bangku. Lin Yu duduk di sebelah aula, dan melihat bahwa dia sedang berbaring di kursi rotan dan tidur siang dengan mulut sedikit terbuka dan mata tertutup. Dia tidak membangunkannya, dan mengulurkan tangannya ke pergelangan tangannya. Tanpa diduga, tangan Lin Yu baru saja menyentuhnya, dan lelaki tua itu mengambilnya kembali seperti sengatan listrik, membuka matanya yang berlumpur dan memelototi Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak sakit, pergi. Ayah, ini dokter yang datang menemui Anda. Anda tidak bisa memarahi orang lain. Yu Guijiang dengan enggan membujuk ayahnya. Faktanya, beberapa kekuatan besar datang sebelumnya, dan mereka dimarahi oleh ayahnya. Oleh karena itu, kali ini Han Bing mengusulkan untuk membiarkan Lin Yu datang dan membantu lelaki tua itu. Dia tidak menolak, tetapi saya tidak berani memberitahu Lin Yu bahwa ayahnya pemarah. Aku tidak sakit, keluar dari sini. Teriak marah dari aula. Dokter He, jangan marah. Yu Guijiang meminta maaf kepada Lin Yu tanpa daya, ayahku pemarah, dan dia semakin tua dan dia sedikit bingung. Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, tidak apa-apa. Dia berbeda dengan dokter medis nasional itu. Dia tidak memiliki harga diri yang tinggi. Dia hanya melambai setelah dimarahi. Dia juga melihat lelaki tua itu agak bingung. Untuk menghormati You Jia, dia selalu tetap sabar. Dasar anak busuk, aku memintamu membawakanku anggur. Yu Guijiang menendang Yu Guijiang dengan marah. Yu Guijiang tidak berani bersembunyi, karena takut dia akan menghindari ayahnya dan mengambil tendangan. Ayah, kamu tidak bisa minum, kata Yu Guijiang tanpa daya. Siapa bilang kamu tidak bisa meminumnya? Kamu bisa meminumnya. Lin Yu tiba-tiba menyela Yu Guijiang dan berkata kepadanya, Paman Yu, bisakah kamu membantu kakek Yu membeli sebotol anggur favoritnya? Bagaimana orang tuanya ingin meminumnya? Minum saja. Hah? Ekspresi wajahmu Guijiang terkejut, dan dia ragu-ragu. Hei, Dokter He, ini. Kamu bajingan, kata dokter aku boleh minum, kamu tuli. Jangan dengarkan apa yang dikatakan dokter. Brengsek. Dia menendang anaknya lagi dari aula. Dengarkan saja aku, Lin Yu berkata sambil tersenyum dari Guijiang. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membelinya. Melihat Lin Yu begitu percaya diri dengan kata-katanya, Guijiang mengangguk dan setuju. Tuan, karena kamu tahu aku seorang dokter, bisakah kamu memberitahuku detak jantungmu? Lin Yu tersenyum padanya. Baiklah, kamu adalah dokter kecil yang baik, berbeda dari anak laki-laki berbulu di panti jompo,
aku akan membiarkanmu membawa lelaki tua itu. Melihat bahwa dia bisa minum dari aula, dia dalam suasana hati yang baik, dan Chong Lin Yu mengulurkan tangannya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Anak laki-laki berbulu yang disebutkan oleh lelaki tua itu semuanya adalah dokter berwibawa di panti jompo yang hampir berusia 60 tahun. Dalam beberapa saat, Lin Yu mengukur denyut nadinya dan menarik tangannya. Dokter kecil, apakah saya tidak sakit? Melihat Lin Yu dari aula, bertanya, suaranya nyaring dan kuat, memang sepertinya dia tidak sakit. Ya, kamu benar-benar tidak sakit, dan dalam keadaan sehat. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Dia baru saja selesai berbicara, ekspresi Gui Jiang berubah, dia dengan cepat memanggilnya ke samping, dan berbisik, Dokter He, katakan yang sebenarnya, apa penyakit ayahku? Orang tua itu memang tidak sakit. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya tidak sakit. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia sering tiba-tiba tidak tahu di mana dia berada saat dia tidak sakit? Kata Yu Guijiang buru-buru. Kamu paman, orang tua itu benar-benar tidak sakit, angin barat berwarna putih, besok berwarna kuning, alam memiliki hukum penuaannya sendiri, ini tidak dapat dihentikan. Lin Yu berkata dengan lembut, artinya sangat jelas, ini adalah lelaki tua di aula. Ini adalah fenomena penuaan yang normal. Hati Gui Jiang berjongkok, dan dia sedikit terkejut, dan berkata, kapan? Sungguh, tidak mungkin. Lin Yu menggelengkan kepalanya, yang bisa menghentikan hukum alam, dan berkata dengan lembut, jadi itu sebabnya saya membiarkan orang tua itu minum. Dia tidak perlu lagi memperhatikan pola makannya. Dia merasa nyaman dan merasa enak ketika dia makan apapun yang dia mau. Lalu, berapa hari yang tersisa untuk ayahku? Ekspresi Yu Guijiang sedih, dan dia bersikeras menahan rasa sakit di hatinya. Mungkin tidak akan seminggu, kata Lin Yu dengan ekspresi serius. Seminggu, ekspresi Yu Guijiang berubah, dia meraih lengan Lin Yu dan berkata dengan cemas, Dokter He, saya mohon, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan ayah saya dan biarkan dia tinggal lebih lama. Bulan, setidaknya ulang tahun ke-86 telah berlalu. Ini tidak sulit. Lin Yu mengangguk, lalu meresepkan resep untuk Yu Guijiang, memintanya untuk mendapatkan obat cepat atau lambat, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah selama 20 hari. Terima kasih dokter. He. Terima kasih dokter. He. Yu Guijiang berulang kali berterima kasih kepada Lin Yu, dan sebelum pergi, dia berusaha sebaik mungkin untuk mengundang Lin Yu menghadiri jamuan ulang tahun ayah mereka. Akankah tim keamananmu berpartisipasi? Lin Yu memikirkan Zhang Yihong dan pedang Jun murni yang telah dicurinya. Dia tidak terburu-buru untuk menolak, tetapi tiba-tiba menjadi tertarik. Yu Guijiang terkejut sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, ya, setiap tahun lelaki tua itu merayakan ulang tahunnya. Dia akan menelepon seluruh kelompok dan dia secara pribadi akan memeriksanya setiap tahun. Hehe, telah turun tahta selama bertahun-tahun. Tetap jangan khawatir. Benarkah? Lin Yu segera mengangguk dan tersenyum, kalau begitu jangan khawatir, aku akan datang saat itu. Apakah Anda tampaknya tertarik dengan resimen keamanan ini? Saat berjalan kembali, Han Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kau tidak tertarik? Itu bayiku. Lin Yu memikirkan pedang Jun murni yang telah dia curi, dan segera menutupi dadanya dengan kesusahan. Dia ingin pergi langsung untuk mengambil pedang Chun Jun, tetapi dia tidak tahu di mana Zhang Yihong menyembunyikan pedangnya, jadi dia tidak memiliki target. Bayi apa? Han Bing bertanya dengan bingung. Tepat setelah dia selesai berbicara, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Itu adalah sebuah pesan. Dia dengan cepat mengangkat telepon genggam dan melihatnya. Kemudian wajahnya berubah, dan Lin Yu berkata, baru-baru ini, orang yang sangat berbahaya telah tiba di ibu kota, tahukah Anda? Hah? Lin Yu terkejut sedikit,
menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Dia juga anggota Xuanmen. Dia tidak di bawah Xuan Zhen dan Xuan Qingzi, dan metodenya sangat sengit. Kami telah membunuh beberapa orang, tapi kami belum menemukan keberadaannya. Han Bing tampak serius dan membalikkan teleponnya setelah berbicara. Menyerahkannya kepada Lin Yu, mengingatkan, hati-hati saat melihat simbol ini di masa mendatang. Lin Yu sedikit tidak setuju, melihat-lihat, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.